Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun 2020 masih menggunakan sistem zonasi. Namun tahun ini kuota zonasi akan dikurangi sebesar 50% karena ada penambahan jalur masuk lain seperti afirmasi dan prestasi. Mengikuti peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019, PPDB tahun 2020 tetap diwajibkan untuk menerapkan sistem zonasi. Namun sistem zonasi tahun 2020 akan berbeda dari tahun 2019 dengan pengurangan kuota sebesar 50%. Tahun ini jalur zonasi akan memiliki kuota sebesar 50%, di mana jalur afirmasi sebesar 15%, pindahan 5%, serta jalur prestasi sebesar 15%. Sistem zonasi tahun ini juga memiliki persyaratan batas usia untuk memasuki jenjang pendidikan SMP dan SMA. Untuk SMP, calon didik siswa hingga usia 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun pelajaran berjalan masih dapat mendaftar masuk. Sedangkan untuk SMA, usia maksimal untuk memasuki sekolah adalah 21 tahun. Sistem zonasi juga dihitung dengan jarak kelurahan tempat tinggal calon didik dengan sekolah yang berada di wilayah yang sama. Bagi calon peserta didik yang tidak lolos melalui jalur zonasi dapat langsung mendaftarkan diri melalui jalur prestasi pada 1 Juli 2020. Sehingga daya tampung sekolah negeri hanya 46. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini tetap menggunakan sistem zonasi, namun tahun ini kuota zero zonasi akan dikurangi 50% dan dibagi ke berbagai sistem seperti usia, prestasi, serta afirmasi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Gemma Tanjung langsung dari Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Gemma, apa saja perkembangan dari PPDB yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan? Ya, Marvin, baru saja pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyampaikan perkembangan dari PPDB di tahun ajaran 2020 ini. Tadi Kepala Dinas Pendidikan Nur Nahdiana maksud saya tadi menyampaikan sejumlah kuota yang ada pada tahun ini, di mana untuk kuota sekolah dasar ataupun SD ini menerima sekitar 178.000 siswa, dan untuk kuota SMP atau sekolah menengah pertama ini akan menerima sekitar 158.000 siswa, dan untuk SMA ini akan menerima sekitar 73.000 siswa, dan untuk SMK ini akan menerima sekitar 90.570 siswa. Dan di tahun ini juga memang beda dari tahun sebelumnya, di mana untuk tahun lalu PPDB menerima 80% untuk zonasi, sedangkan sisanya ini dari jalur lain. Sedangkan untuk PPDB di tahun 2020 ini akan menerima dari sistem zonasi hanya sebesar 50%, dan 15% ini akan diterima dari jalur afirmasi, dan 5% lainnya diterima dari pindahan dan juga jalur prestasi di angka 30% kuotanya. Dan tadi juga pihak Dinas Pendidikan mengatakan bahwa untuk kriteria usia maksimal memasuki SMP dan juga SMA ini masih mengikuti Permen nomor 44 pasal 6 tahun 2019, di mana untuk SMP ini usia maksimal memasuki sekolah menengah pertama ini adalah 15 tahun, sedangkan untuk SMA ataupun SMK ini menerima maksimal 21 tahun untuk siswanya. Dan usia ini juga harus disertakan dengan ijazah serta dokumen lainnya yang mengonfirmasi bahwa siswa tersebut sudah lulus SD untuk memasuki SMP dan juga lulus SMP untuk memasuki SMA. Dan untuk jarak dari zonasi ini juga akan mengikuti jarak dari kelurahan, di mana di satu kelurahan tersebut maka domisili ini siswa dapat mendaftarkan sekolah di kelurahan yang sama dan juga di kelurahan tetangga jika memang masih ada kuotanya. Dan untuk zonasi juga akan melihat dari daya tampung serta demografi dan juga tempat tinggal vertikal di DKI Jakarta serta moda transportasi di kelurahan tersebut. Tadi juga di tengah pemaparan dari Dinas Pendidikan sempat ada orang tua murid yang datang ke lokasi konferensi pers dan juga mengamuk begitu. Ia tadi mengatakan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa tidak seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan mengenai peraturan zonasi. Ia memiliki putra berusia 14 tahun. Ia mengatakan bahwa putranya terpental ketika mendaftarkan diri sebagai sistem zonasi di SMA di kelurahannya, padahal domisili dari tempat ia tinggal menuju ke sekolahnya ini hanya 600% begitu. Ia juga mengatakan bahwa di sekolah yang di domisilinya tersebut ini memang mengutamakan untuk usia tertua yang mendaftarkan diri, namun bukan melihat dari zonasi tersebut. Ia juga mengatakan kepada Dinas Pendidikan untuk segera membenahi aturan tersebut karena anaknya yang berusia 14 tahun ini tidak dapat mendaftarkan diri di jalur zonasi di SMA yang berada di domisili tempat tinggal ia. Marvin. Gemma, kemudian jalur apa yang dapat ditempuh bagi calon peserta didik jika tidak lolos dari sistem zonasi tersebut?
Ya Marvin, tadi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan jika memang masih ada murid yang tidak diterima untuk jalur zonasi, maka dapat langsung mendaftarkan diri untuk zona prestasi, di mana untuk tahun ini akan ada 30% kuota untuk zona prestasi dan 5% ini untuk non-akademis, sedangkan untuk 20% ini untuk kuota akademis. Siswa langsung dapat mendaftarkan diri di tanggal 1 Juli 2020 dengan persyaratan tertentu. Untuk akademis ini siswa diwajibkan untuk mengunggah nilai rapot dari semester 1 menuju semester 5 dan juga sekolah yang ia tempuh sebelumnya ini sudah terdaftarkan akreditasinya di Dinas Pendidikan. Dan untuk jalur non akademis ini juga dapat langsung mengunggah sertifikat bukti bahwa ia pernah berprestasi di jalur-jalur tertentu. Demikian Marvin. Gemma Tanjung, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.